Selamat pagi teman-teman semua. Ini saya akan coba menjelaskan dengan menggunakan papan tulis, cuman dengan contoh yang sedikit ya, biar nanti agak lebih mudah dipahami. Karena kalau akuntansi tidak menggunakan penjelasan papan tulis agak lebih susah. Pertama, jurnal pengesahan anggaran pendapatan dan belanja. Anggaran pendapatan dan belanja. Di sini ada kata kuncinya ya, pengesahan anggaran pendapatan dan belanja. Pengesahan itu penyetujuan. Berarti kalau di akuntansi pemerintah agak berbeda dengan di akuntansi jasa. Kalau akuntansi jasa terjadi dulu transaksi, dicatat, baru jadi laporan. Tapi kalau di pemerintahan direncanakan dulu apa yang mau dikeluarkan dan berapa banyak yang nanti akan diterima. Anggaran ini artinya ya perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan seperti target yang akan diterima atau target yang akan dikeluarkan. Kalau dalam akuntansi pemerintahan yang diterima itu disebut pendapatan. Bisa pendapatan negara atau pendapatan daerah. Kalau pengeluaran di pemerintahan disebutnya belanja. Kalau di akuntansi jasa itu disebutnya beban atau biaya. Perlu dibuat anggaran, kenapa? Karena di pemerintahan dana atau uangnya adalah uang rakyat. Jadi harus dipastikan dulu untuk apa aja pengeluarannya itu. Kita pakai contoh di sini, jurnal estimasi. Nah, ini yang di dalam jurnal ini itu masih ada hubungannya dengan materi yang di halaman sebelumnya. Kalian lihat di tabel, di dalam tabel itu ada tabel anggaran, pendapatan, dan ada yang sudah disetujui. Nominal ini berasal dari yang ada di dalam tabel. Estimasi pendapatan pajak daerah, ini nama akun ya. Estimasi itu perkiraan pendapatan pajak daerah. Artinya perkiraan yang nanti akan diperoleh sama daerah untuk pajak 250.000. Ini angka target ya. Ini angka target. Estimasi pendapatan retribusi daerah. Oh, selain pajak juga dapat retribusi daerah 135.000. Kemudian surplus defisit dari mana nih Pak? Nah, surplus defisit ini dari selisih 250 ditambah 135 dikurang dengan yang belanja. Nah, di sini nama akunnya surplus atau defisit tahun berjalan. Surplus ini kondisi penerimaan yang lebih besar ketimbang pengeluaran. Kalau defisit kondisi yang pengeluarannya lebih besar daripada penerimaan. Ya, pengeluarannya lebih besar daripada penerimaan. Surplus atau defisit ini digunakan di akuntansi pemerintahan. Jadi kalau di akuntansi pemerintahan disebutnya bukan laba ya, karena motif atau tujuan akuntansi pemerintahan bukan untuk memperoleh laba. Tapi akuntansi pemerintahan itu diselenggarakan untuk melaporkan uang-uang yang digunakan untuk kemaslahatan rakyat sekitar atau rakyat luas. Akun berikutnya apropriasi belanja pegawai. Berarti ini ketetapan belanja pegawai yang sudah dianggarkan, disebutnya apropriasi. Di dalam apropriasi di sini ada persetujuan, ya. Apropriasi belanja barang dan jasa, apropriasi belanja gedung dan bangunan, apropriasi belanja jalan, irigasi dan jaringan. Nah, ini disebutnya belanja karena pengeluarannya dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperoleh laba. Kalau pengeluarannya digunakan untuk memperoleh laba, itu disebutnya pengeluaran dalam bentuk beban atau dalam bentuk biaya. Nominal-nominal yang ini diperoleh dari materi yang sebelumnya yang ada di dalam bentuk tabel. Nah, silakan teman-teman cermati lagi, ulangin lagi penyampaian materi video ini.
Semoga bisa lebih agak nyambung lagi tentang akuntansi pemerintahan tahap-tahap awal. Tahap-tahap awal anggapannya adalah pemerintahan membuat anggaran dulu, baru nanti kemudian masuk transaksi. Setelah udah dijadikan buku besar, ada keterangan, oh pendapatan pajak daerah 250.000 tercapai atau tidak. Tapi ini adalah perencanaannya dulu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ke video yang berikutnya.